Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita. Kita mulai dari soal nomor 55. Bersama lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 9 sama dengan 0 dan x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 9 sama dengan 0. Masing-masing berpusat di titik A dan B. Jika titik C merupakan salah satu titik potong kedua lingkaran tersebut, maka luas segitiga ABC adalah. Oke, kita lihat persamaan pertama ya. Kita tentukan dulu pusatnya ya, pusat dan jari-jarinya. Persamaan pertama x kuadrat tambah y kuadrat ini sama juga dengan 9. Kita ketahui kalau bentuk seperti ini pusatnya itu adalah 0,0, kemudian jari-jarinya itu adalah akar dari 9 ya, yaitu sama juga dengan 3. Kemudian persamaan kedua yaitu x kuadrat tambah y kuadrat kurang 10x tambah 9 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini pusatnya itu rumusnya adalah min setengah A, min setengah B ya, dengan rincian A nya itu adalah, ini adalah A ya, ini adalah A, kemudian B nya itu adalah yang ada koefisien Y nya, sedangkan di sini tidak ada koefisien Y, sehingga B nya itu nilainya 0 ya, sehingga kita dapatkan pusatnya adalah min setengah dari min 10, kemudian min setengah dari 0 ya, jadi dapatkanlah pusatnya itu adalah 5,0. Nah, kemudian untuk jari-jari itu kita gunakan rumus seperempat ya, tapi langsung saja sebenarnya ambil dari pusatnya ini. Jadi kita dapatkan pusatnya ini saja, jadi 5 kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang dengan C nya ya, dikurang dengan C, yaitu ini adalah nilai C. Jadi kalau gitu ini dikurang dengan 9 ya, akar 25 kurang 9 itu adalah 16 ya, akar 16 berarti sama juga dengan 4. Oke, kita lihat dari gambarnya ini, berarti kita dapatkan jari-jarinya itu adalah 3, kemudian yang ini 4, kemudian di sini pusatnya itu 0,0 ya, kemudian yang di sini pusatnya itu adalah 5,0. Oke, yang ini 0,0 dan 5,0 kan kita lihat pada garis yang sama ya, garis mendatar yang sama. Jadi mudah terlihat bahwa di sini jaraknya itu sudah dipastikan adalah 5. Kalau kita lihat angka-angka 3, 4, 5 ini adalah angka-angka yang ada pada triple Pythagoras ya. Nah, jadi udah bisa dipastikan bahwa ini segitiga siku-siku ya. Jadi langsung saja tinggal kita gunakan luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali dengan tinggi ya. Jadi kalau gitu tinggal kita masukkan aja, setengah dikali alasnya itu adalah 3, kemudian tingginya adalah 4 ya. Berarti jawabannya itu adalah 6 ya. Jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu kotak kardus tanpa tutup akan dibuat dari karton berbentuk persegi yang mempunyai sisi 12 cm. Pembuatan kotak dilakukan dengan cara memotong persegi-persegi yang ukurannya sama dari keempat sudutnya, kemudian melipat sisi-sisinya ke atas. Ukuran sisi persegi yang dipotong agar diperoleh kotak kardus dengan volume terbesar adalah.
Oke, kita ilustrasikan kira-kira seperti ini. Ada sebuah karton ya. Oke, karton ini akan dipotong ujungnya ya, dengan panjangnya 12 tadi ya, 12. Sisinya adalah 12 cm. Membuat kotak itu dengan cara memotong ujung-ujungnya. Oke, kita hapus saja ini. Oke, kita lihat potongannya ini kan selalu berubah-ubah, artinya potongannya inilah yang dia menyebabkan maksimum atau minimum, sehingga ini kita misalkan adalah X ya, potongannya X, ini juga harus X, ini juga X, semua potongannya itu X. Oke, untuk volumenya, rumusnya itu kan kita tahu bahwa panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu adalah, kalau ini kita bentuk kubus, kita bentuk kotak, ini kan lipatannya ini lipatannya kira-kira ya, ini lipatannya ini naikkan ke atas ya. Jadi nanti panjangnya itu adalah dari sini sampai sini ya, kemudian lebarnya itu adalah dari sini sampai sini, sehingga lebar dan panjang itu memiliki ukuran yang sama. Kemudian tingginya itu adalah sepanjang X ini ya, karena ini naik ke atas. Jadi bisa kita katakan karena ini dia 12 cm sudah terpakai di atas X ke bawah X, jadi ini adalah 12 dikurang dengan 2X ya. Jadi ini 12 kurang 2X. Begitu juga untuk yang lebarnya sama, 12 kurang 2X dikali dengan tingginya itu adalah X. Oke, tinggal kita kalikan saja. Ini 12 kali 12 adalah 144. Kemudian ini kemari 24X ya. Ini 24X juga, berarti jadinya 48X, kemudian ditambah ya, tambah dengan ini kali kemari 2X kali 2X itu adalah 4X kuadrat, kemudian dikalikan dengan X semuanya, kalikan X, ini X kuadrat, ini adalah X pangkat 3. Ini adalah fungsi volume. Oke, kalau di dalam materi turunan itu, kalau mendapatkan maksimum dan minimum itu adalah dengan cara turunan pertamanya itu sama dengan 0 ya. Jadi kita turunkan dulu, fungsinya ini adalah 144 dikurang 96 ya, X, kemudian ditambah 12X, ini harus sama dengan 0, X kuadrat. Oke, untuk memfaktorkannya, untuk mencari akarnya dengan cara faktoran ya. Jadi kita bagi saja dengan 12 supaya gampang. Jadi kalau kita bagi 12 itu adalah, ini bagi 12 X kuadrat ya, X kuadrat, kemudian 96 bagi 12 itu adalah min 8X, kemudian ditambah dengan 12 sama dengan 0. Kita faktorkan saja, X kurang 2X kurang 6 ya, kita dapatkan X sama dengan 2, X sama dengan 6. Oke, diantara ini ada pembuat maksimum, ada pembuat minimum. Yang mana diantara ini yang pembuat maksimum itu ada beberapa cara ya. Cara pertama adalah dengan substitusikan saja ini substitusikan ke fungsi ini, ganti X itu dengan 2 atau ganti X itu dengan 6, yang mana yang terbesar itulah
membuat maksimum. Itulah jawabannya. Ya, itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara turunan kedua. Turunan kedua, kalau dia kita substitusikan harus untuk mencapai maksimum harus kurang dari 0 ya. Turunan kedua. Jadi kalau kita turunkan ini, masukkan ke dalam turunan tadi. Nah, cara ketiga adalah dengan mengilustrasikan seperti ini. Kalau kotak ini dipotong dengan ukuran yang bermacam-macam, kira-kira seperti ini, potong ini, ya, bisa dipotong seperti ini. Yang penting ukurannya sama. Jadi sewaktu dia dipotong 2, kira-kira seperti ini ya. Kalau dia dipotong 6, sedangkan di sini panjangnya itu adalah 12, berarti kan dia harus separuhnya ya. Ini potong 6, ini potong 6, ini juga potong. Nah, sehingga kertas ini akan habis dan tidak akan mendapatkan maksimum, dan memiliki volume jadinya 0 ya, karena tidak ada bidangnya jadinya, karena dipotong habis. Nah, jadi yang ini adalah sebagai jawabannya, ini sebagai jawabannya ya. Yang ini tidak memenuhi, ini X maksimumnya ya, ini X yang minimum. Jadi jawabannya itu adalah A. Oke, cara kedua. Ini cara kedua ini hanya untuk tipe soal model seperti ini ya. Model seperti ini artinya bangunnya itu adalah persegi dan yang dibentuk juga kotak seperti ini. Potongannya itu jika sisi adalah C, sisinya adalah C, maka potongan maksimum yaitu sewaktu X-nya, X sama dengan 1/6 dari C. Nah, kemudian untuk potongan minimum ini X-nya adalah setengahnya ya. Nah, kita lihat di sini, dari sini kan dia 12. Jadi kalau maksimum berarti X itu sama dengan 1/6 dari C. C nya itu adalah 12, berarti X nya adalah 2 ya. Itu cara kedua, ini dengan cara pertama. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dani memiliki 2 kakak kembar, Dini dan Dono. Usia Dani A tahun dan usia kakaknya B tahun, dengan A dan B bilangan bulat. Jika perkalian usia ketiganya adalah 320, maka jumlah usia ketiganya adalah, perkalian usia ketiganya ya, berarti adiknya dikali dengan kakaknya ini harus 320, AB kuadrat 320. Oke, kita coba-coba. Itu bisa juga dengan cara faktor ya, pound faktor. 320 itu kita tahu kalau dibagi 2 adalah 160, dibagi 2 itu 80, dibagi 2 40, kemudian 2 5. Bisa kita buat kuadrat ya. Kalau kuadrat berarti bisa saja kita buat 2 kali 2 ya, jadi 2 kuadrat. Ini kan juga dia nilainya 320, dengan ininya berarti sisanya ya, yang ini kemari. Ini adalah 16 kali 5 ya, 80. Jadi kita dapatkan di sini A-nya itu adalah 80, B-nya adalah 2.
Tidak mungkin ya, karena B-nya seharusnya lebih besar karena kakaknya. Jadi ini tidak memenuhi. Kemudian kita ambil kalau kuadratnya itu bentuknya ini ya, ini berarti 4 kuadrat. Berarti bisa kita buat di sini 4 kuadrat. Berarti sisanya ini 4 kali 5 adalah 20. Ya, ini kan juga 320. Jadi di sini A-nya 20, B-nya 4. Ini juga tidak memenuhi. Ya. Nah, kemudian yang kemungkinan terakhir adalah kalau ini kita ambil kuadratnya itu adalah ini ya, yaitu 88. Jadi bisa kita buat di sini 8 kuadrat, berarti sisanya adalah 5. Ini kan juga 320. Jadi dapat A-nya itu 5, B-nya adalah 8 ya. Nah, ini memungkinkan ya. Kemudian tidak ada lagi ya, bentuk yang lain tidak ada. Jadi ini yang memenuhi karena penjumlahannya itu adalah ketiganya. Jadi A tambah B adalah berarti 5 tambah 8 tambah 8 ya, 16, 21 ya. Jadi jawabannya itu adalah D ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Kota K terletak 10 km di sebelah utara kota P. Sedangkan kota O terletak di sebelah timur kota P sejauh 10 km. Kota N terletak 20 km di sebelah selatan kota O. Kota L terletak 10 km di sebelah selatan kota M yang berjarak 10 km di sebelah timur kota N. Jika Amin berangkat dari kota P dengan mengendarai sepeda motor pada pukul 8.15 menuju kota L dengan kecepatan 60 km per jam, maka Amin sampai di kota L pada pukul. Oke, kita buat dulu arah mata anginnya ya. Ini sebagai panduannya. Jadi di atlas itu utara itu adalah di atas ya, kemudian ini selatan, kemudian ini adalah timur ya, kemudian ini adalah barat. Kota K terletak 10 km sebelah utara kota P. Berarti kita buat ini adalah P di sebelah utaranya. Utara itu atas di sini dari arah mata angin itu. Berarti di sini adalah kota K yang berjarak 20 km. Sedangkan kota O terletak di sebelah timur kota P. Timur itu di sini ya, kanan ya. Jadi kita buat arah kanannya. Ini adalah kota O. Juga jaraknya 10. Ini 10 ya. Kita ganti. km. Kota N terletak 20 km di sebelah kota O. Sebelah selatan kota O, berarti selatan bawah. Ini 20 km. Kota N. Kota L terletak 10 km di sebelah selatan kota M. Nah, ini dua-dua tidak di dalam jalur ini. Tapi kita lihat lanjutannya yang berjarak 10 km di sebelah timur kota N. Jadi ini kota M ini yang timur kota N, di kota N ini adalah si M-nya ya. Jadi kalau gitu timur itu ke kanan, berarti ini adalah si M. Nah, tapi di sini di awal kota L terletak 10 km di sebelah selatan. Selatan berarti di bawahnya ya.
Ini kota L. Ini 10, ini juga 10. Amin berangkat dari kota P. Berarti mulai dari kota P ini ya. Mulai dari sini kota P sampai kota L. Berarti kalau gitu jalurnya yang dilalui itu adalah lintasannya ini ya. Ini. Jadi ini 10, 30, 40, 50 km. Berarti jarak tempuhnya. Jadi kita buat di sini S-nya itu adalah 50 km, kemudian kecepatannya itu adalah 60 km per jam. Rumus T ya, tentukan T-nya karena di sini waktu tiba. Berarti kita harus cari waktu lama di perjalanannya. T sama dengan S per V, berarti sama juga dengan 50 per 60 ya, satuannya udah sama. Berarti ini sama juga dengan 5 per 6 jam. Oke, kalau kita jumlahkan dengan waktu ini, sedangkan ini satuan jam, langsung saja kita ganti dengan menit ya. Jadi 5 per 6 kali dengan 60 ini sama juga dengan 50 menit. Berarti waktu sampai ini sama dengan waktu pergi, ini sama ditambahkan dengan waktu di dalam perjalanannya ya. Jadi 8.15 ditambah dengan 50, yaitu sama juga dengan 865. Nah, ini 865 ini tidak ada ya, karena batasnya kan 60. Jadi kurangkan saja 65 dengan 60. Jadi ini menjadi 5 ya. Nah, pindah kemari yang 60 jadi 1, jadi 9/5 ya. 9/5 berarti jawabannya itu adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jumlah kelereng Tio 2 buah lebih banyak dari kelereng Boni. Jika Tio memberikan 3 buah kelereng kepada Boni, maka selisih kelereng mereka sekarang adalah. Berarti kita membuat persamaannya, Tio 2 lebih banyak. Tio itu 2 lebih banyak, berarti Boni tambah 2 ya. Jika Tio memberikan 3 buah kelereng kepada Boni. Oke, ini kita misalkan saja lah ya, kita gunakan angka sembarang saja. Kita misalkan saja T-nya itu 10 ya. Kalau T-nya 10, berarti kan B-nya harus 8 ya. 8 tambah 2. Oke, sekarang kita lihat T ini, T yang sekarang ya. T sekarang adalah setelah memberikan 3 buah kelereng. Berarti kita berikan 3, ini berarti menjadi 7 ya. Si Boni yang sekarang itu menjadi 11. Nah, kita lihat saja selisihnya. Jadi ini tinggal kita kurangkan, itu sama dengan 11 kurang 7, 4 ya. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jika ibu libur, maka adik senang. Jika adik senang, maka adik tersenyum. Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah, oke, kita tandai dulu ya, yaitu ini P, kemudian ini adalah Q, kemudian yang kalimat ini sama ya dengan di atasnya, berarti ini adalah Q juga. Nah, yang terakhir ini adalah R. Oke, kalau bentuk seperti ini kita lihat, ini saling menyambung.
kalimat pertama dan kedua itu berarti bentuk silogisme ya, yaitu bentuknya jika P maka Q, kalimat kedua Q maka R. Kesimpulannya itu adalah ambil di awal dan di akhir ya, yaitu P maka jika P maka R. Ya, ini terlihat bahwa Q-nya ini sama. Jadi ambil yang di awal sama yang di akhirnya. Ini juga terlihat sama, yaitu adik senang, kita buang saja. Jadi ibu libur, maka adik tersenyum. Jika ibu libur maka adik tersenyum. Jika ibu libur di sini di option tidak ada ya. Jadi kita gunakan kalimat yang setara atau senilai atau ekuivalen. P maka R ekuivalen dengan negasi P atau Q, kemudian ekuivalen dengan kontraposisinya yaitu negasi R maka negasi P ini negasi Q ya, negasi R. Oke, dari rumus ini kita terapkan ya. Kita terapkan yang ini tadi sudah kita terapkan, tidak ada jawabannya ya, tidak ada jawaban. Sekarang kita terapkan yang ini ya, negasi P atau R, berarti P itu tadi ibu libur, berarti ibu tidak libur. Ibu tidak libur ini ya. Dan sedangkan di sini atau, berarti ini salah juga. Sekarang kita terapkan, tidak ada jawabannya artinya. Negasi R maka negasi P. Negasi R berarti adik tidak tersenyum ya. Jika adik tidak tersenyum, maka ibu tidak libur. Ya, di sini negasi dari awalnya. Berarti jawabannya adalah E. Oke, sampai di sinilah pembahasan kita untuk soal STIS tahun 2017 ya. Ini adalah soal terakhir. Semoga soal-soal ini dapat membantu adik-adik untuk ujian STIS di tahun 2020 ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya, channel topik yang berisi pembahasan soal dan teori-teori dari matematik ya. Subscribe, like, dan share ya kepada teman-teman atau siapa saja yang membutuhkan untuk pembahasan atau teori matematik khususnya untuk yang SMA. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.